Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini akan dibahas lab persisting data yang terdapat pada section 5.5. Pada lab ini kita akan menggunakan volume untuk menyediakan persisten ke aplikasi, dan di akhir lab ini diharapkan teman-teman akan mampu untuk membuat volume, mengimport data ke dalam volume, dan menggunakan volume di sebuah aplikasi. Di lab ini menggunakan aplikasi untuk URL shortener dan untuk memperpendek URL, yang mana terdiri dari 3 komponen, yaitu database container, backend container, dan front-end container. Untuk kode sumber front-end dan backend itu tersedia pada direktori persisting-lab yang ada di dalam direktori do188. Subdirektori solution setelah teman-teman mengeksekusi script labnya. Untuk catatan terkait komponen aplikasi, backend container itu menggunakan nilai default untuk user, password, dan database untuk kesederhanaan. Backend menggunakan database container. Untuk nama database container digunakan untuk memetakan alamat IP dari database, dan kita diminta untuk tidak mengubah nama dari kontainer database-nya. Untuk front-end container menggunakan server engine IT untuk merequest permintaan dari localhost 8080 ke persisting-backend 8080. Diminta juga untuk tidak mengubah nama kontainer backend-nya. Jika front-end berhenti atau exit setelah dijalankan, maka kita diperintahkan untuk melakukan podman log persisting-front-end untuk melakukan pengecekan konten lognya. Dan jika aplikasi menjadi tidak responsif setelah teman-teman menghentikan kontainer secara individual, maka hentikan semua kontainer dan jalankan kembali dengan urutan database, backend, front-end. Untuk menjalankan lab, persiapan awal sebagai user student pada mesin workload, teman-teman diminta untuk memicu perintah lab start persisting-lab untuk menyiapkan lingkungan kerja PM workstation untuk mendukung lab ini. Jika belum berhasil menempelkan perintah pastikan sudah mengaktifkan enable hostpad di pojok kanan atas setelah script berjalan dan muncul verifying cluster state. Biarkan script ini tetap berjalan di terminal tersebut, dan untuk melanjutkan praktikum, buka terminal baru yang terdapat pada pojok kiri atas. Untuk langkah pertama, membuat dan mengimport volume. Pada langkah ini, teman-teman akan membuat volume untuk menyiapkan database dan mengimport file data ke dalam volume tersebut. Untuk pembuatan langkah 1.1 itu pembuatan volume. Perintah ini akan membuat volume baru dengan nama PostgreSQL dengan perintah podman spasi volume spasi create spasi Postgres -vol, dan kita akan menjalankannya dengan Ctrl C Ctrl V dan enter. Lanjut. Yang 1.2 langsung kita jalankan dengan perintah podman volume import Postgres -vol /do/lab/persisting-lab/postgres/vol. File ini berisi data awal yang akan digunakan oleh database dan akan diimpor ke dalam volume. Kita pastikan.
lanjut untuk langkah kedua, itu menjalankan database kontainer. Di langkah ini teman-teman akan menyiapkan kontainer untuk database PostgreSQL. Pada 2.1 membuat network. Network ini dibuat agar semua kontainer seperti database, backend, frontend bisa saling berkomunikasi menggunakan nama kontainer sebagai hostname. Dengan sebagai hostname-nya ya. Kita lanjut untuk perintahnya. Dua titik satu ini perintahnya, itu portman spasi network spasi create spasi persisting minus network. Kita Ctrl C untuk copy dan lanjut Ctrl V untuk paste dan enter untuk menjalankan. Lanjut untuk 2.2 menjalankan kontainer database-nya dengan perintah portman run spasi minus name spasi persisting minus db minus d. Kontainer database persisting minus db dijalankan dengan volume WordPress file yang telah kita buat. Kita pastikan dulu, tunggu sebentar. Untuk volume ini akan menyiapkan data secara persisten walaupun kontainer dihapus. Ya, kita langsung enter saja. Kita tunggu untuk selesai mendownload data yang akan digunakan nanti. Ya. Untuk kodenya sudah terlihat. Lanjut ke angka 3, menjalankan backend container. Backend akan mengakses database untuk menyimpan dan membaca data URL pendek. Untuk kontainer backend persisting minus backend kontainer ke database persisting db dengan variabel db host. Untuk port 8080 di kontainer ini akan diekspor ke host. Untuk kodenya kita lanjut. Untuk kodenya itu portman spasi run spasi minus name spasi persisting minus backend spasi minus d. Kita pastikan dan enter. Tunggu berjalan. Ya, kita langsung enter saja untuk menjalankan dan nunggu selesai untuk mendownload bagian-bagiannya ya. Untuk kodenya itu selalu random ya, kita dikasih. Lanjut langkah 4, itu menjalankan front end container. Untuk front end akan digunakan untuk penggunaan untuk mengakses aplikasi URL container. Container front end
persisting minus front end dijalankan di background port 8080 di dalam kontainer di mapping ke pos 3000 host hingga dapat diakses melalui HTTP localhost 3000. Untuk kodenya kita langsung copy dan pastekan di sini ya. Tunggu selesai dan kita langsung enter. Sama seperti sebelumnya, kita tunggu untuk selesai mendownload. Ya. Lanjut untuk langkah kelima, itu verifikasi aplikasi. Untuk itu kita membuka web browser, itu Firefox dari menu activity ya. Kita akan akses aplikasi front end melalui website ini. Dengan ini dengan alamat http://localhost 3000 ya. Kita buka website Firefox-nya langsung di menu activity tadi ya, agak loading. Kita langsung pastikan saja dan enter. Akan tampil halaman aplikasi di URL shortenernya ya. Lanjut untuk uji hasil import database dengan mengakses localhost 8080. Kita langsung copy. Kita kopikan saja. Kita langsung cari saja, paste dan lalu enter. Maka jika berhasil nanti akan muncul pesan ya, ini data import has been successful. Untuk setelah seluruh langkah selesai, teman-teman diminta untuk mengakses lab dengan perintah lab finish persisting minus lab. Perintah ini akan membersihkan semua file dan kontainer terkait lab agar tidak mengganggu latihan lainnya. Dan hanya itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.